Beberapa hari yang lalu, salah satu YouTuber yang sangat terkenal di Konoha bernama Guru Gembul. Guru Gembul mengatakan di salah satu videonya, "Kenapa kaum muslimin itu tertinggal, terpuruk seperti sekarang ini, di mana-mana kaum muslimin jumlahnya miliaran tapi terpuruk dan tidak maju-maju. Alasan yang mempengaruhi itu adalah karena ante-ante Israel." Jadi secara tidak langsung Guru Gembul mengatakan semua ini ulah daripada Israel. Lagi-lagi Israel yang disalahkan. Kenapa umat muslim tidak maju dalam teknologi? Yang disalahkan Israel. Kenapa eh, kaum muslimin itu terpuruk miskin? Kenapa kaum muslimin itu dijajah sekarang ini? Yang disalahkan itu ya orang-orang Israel dan lain sebagainya. Jadi dikit-dikit orang Israel yang disalahkan. Apakah ini termasuk mengkambing hitamkan orang Israel itu sendiri? Tapi disclaimer outnya, saya tidak berpihak pada Israel di sini ya. Banyak tuh ya yang mengatakan, oh kamu pro Israel. Enggak, saya enggak ada urusan dengan orang Israel, enggak ada. Saya di sini sebagai kaum intelektual itu harus menyorakan mana yang benar, mana yang salah. Gini guys ya, jadi ini sangat susah ya diterima oleh warga Konoha. Kita tidak bisa menganggap seseorang atau menganggap suatu kaum itu salah terus gitu, nggak bisa. Ada saatnya Israel itu benar, ada saatnya salah. Ya, ada saatnya kaum muslimin itu benar, ada saatnya salah. Ada saatnya orang Kristen itu benar, ada saatnya salah gitu. Sama seperti partai politik atau tokoh politik misalnya seperti Prabowo misalnya. Ada saatnya Pak Prabowo itu benar, ada saatnya salah. Ada saatnya Pak Jokowi itu benar, ada saatnya salah. Sama seperti Guru Gembul. Ada saatnya dia salah, ada saatnya dia benar. Jadi Guru Gembul itu nggak mungkin dia benar terus, nggak mungkin dia salah terus. Jadi di sini ya, mohon maaf ya bagi fanboy daripada Guru Gembul. Kalau saya kritik Guru Gembul itu bukan karena saya benci ya, tapi saya memperbaiki pola pikir. Ada pemikiran yang baru gitu ya, ada data yang baru gitu. Jadi di video ini saya akan memberikan pemikiran yang baru gitu, bukan membenci Guru Gembul. Nggak, saya nggak membenci Guru Gembul ya, mohon maaf ya bagi pendukung Guru Gembul ya, karena Guru Gembul itu nggak selamanya salah, nggak selamanya benar ya. Sama seperti video Guru Gembul ya, Guru Gembul ya, mohon maaf ya, Guru Gembul itu seperti mengkambing hitamkan orang Israel. Apapun yang terjadi, ya yang disalahkan itu Israel. Nah, yang jadi pertanyaan, benarkah kaum muslimin itu terpuruk karena pengaruh daripada Israel? Apa sebenarnya yang mempengaruhi? Apakah karena masalah internal agama atau masalah eksternal? Kenapa kaum muslim itu terpuruk? Apakah benar dipengaruhi oleh kaum Israel atau bisa saja karena salah penafsiran oleh pemuka agama itu sendiri? Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa selalu Israel yang disalahkan? Sebenarnya kalau boleh jujur ya, ini jujur daripada hati saya yang paling dalam ya. Dan semua yang saya katakan di video ini hanya terjadi di Konoha ya, bukan di Indonesia. Karena orang Indonesia itu anti kritik guys. Jadi sebenarnya yang bikin kaum muslimin itu terpuruk ya, terutama kaum muslimin yang ada di Konoha itu, bukan karena Israel. Jangan kita sedikit-sedikit cari kambing hitam orang lain, ya kita gagal, kita menyalahkan orang lain. Jangan seperti itu. Introspeksi diri. Jadi alasan yang paling masuk akal itu kenapa kaum muslimin itu tertinggal, terpuruk, tidak maju-maju seperti sekarang ini adalah karena kesalahan daripada pemuka agamanya, yaitu salah menafsirkan kitab suci. Ya, banyak pemuka-pemuka agama di Konoha itu salah menafsirkan kitab suci. Apa yang menjadi rujukan? Apa yang menjadi bukti yang paling masuk akal? Bukti yang paling masuk akal itu ya, saya akan tampilkan di sini ya ayatnya. Jadi ada ayat dalam agama Islam yang ada di Konoha itu ya, ayat yang mengatakan, kejarlah akhirat, tapi jangan lupakan dunia. Cuman ya, yang jadi permasalahan, pemuka agama di Konoha ini menafsirkan ayat ini, kejarlah akhirat. Itu doang ya, kejarlah akhirat. Tapinya ini mereka nggak lakukan gitu. Tapi lakukanlah tanggung jawab di dunia. Ada ayat yang mengatakan seperti itu. Itu yang jadi permasalahan.
pemuka-pemuka agama di Konoha itu salah menafsirkan kitab suci. Pemuka-pemuka agama di Konoha itu yang menafsirkan ya ayat itu tidak secara menyeluruh tapi dipotong-potong. Sehingga apa? Sehingga pemuka agama di Konoha itu lebih fokus terhadap akhirat dan melupakan tanggung jawabnya di dunia. Apa tanggung jawab mereka di dunia? Mengurusi dunia, ya mikirkan iptek, teknologi, kebersihan, ya SDM yang paling utama, kejujuran dan lain sebagainya. Jadi nggak boleh hanya fokus pada akhirat terus. Itu yang jadi permasalahan. Tapi guru gembul tidak mengatakan seperti ini. Saya nggak tahu kenapa guru gembul sekarang ini ya makin lama makin ini ya makin, mohon maaf ya, nggak semua videonya ya yang seperti itu. Tapi saya melihat selalu menyalahkan pihak ketiga. Saya nggak tahu apakah hal ini untuk menyenangkan hati daripada atau mengambil hati daripada warga Konoha. Di video itu seakan-akan guru gembul itu menyudutkan Israel gitu. Apapun yang salah itu selalu Israel ya. Guru gembul mengatakan, ya ante-ante Israel itu sudah menyusupi kiai-kiai, ustadz-ustadz yang ada di Konoha sehingga apa? Sehingga mereka membalik-balikkan ajaran Islam dan lain sebagainya. Ya, kiai-kiai ini mengatakan nggak usah mikirin dunia, pikirkanlah akhirat. Ya, nggak usah mikirin tentang teknologi, pikirkanlah akhirat. Nggak usah belajar fisika, matematika dan sebagainya, pikirkanlah akhirat. Jadi guru gembul mengatakan ini ulah daripada ante-ante Israel dan agen-agen daripada Israel. Nah, yang jadi pertanyaan, kalaupun Israel itu mengatakan seperti itu, ya taruhlah ya Israel mengatakan seperti ini, kenapa kita mau? Kan itu yang jadi permasalahan. Kita kan punya otak. Kalau kita dibodoh-bodohin, kenapa kita mau? Itu kan yang jadi permasalahan. Jangan selalu menyalahkan pihak ketiga, oh yang salah ini, oh yang salah itu, gitu. Sama seperti ya Konoha, kenapa Konoha nggak maju-maju? Oh ini karena Zionis, oh karena Israel, oh karena ini, karena itu. Karena Belanda, karena itu segala macam. Padahal banyak kok negara di dunia ini yang dijajah tapi maju seperti China misalnya. China itu dijajah oleh Jepang ya. Tapi bisa menjadi negara maju kok mereka tidak punya alasan. Oh karena kita dijajah Jepang makanya kita nggak maju. Nggak ada alasan seperti itu. Ya. Jadi jangan biasakan menyalahkan pihak ketiga. Salahkan diri sendiri. Introspeksi diri. Jadi guru gembul secara tidak langsung mengatakan mempertajam ya kebencian mereka. Ya, kebencian daripada warga Konoha itu terhadap Israel. Mempertajam. Ya. Dalam hal ini saya tidak melihat ya guru gembul itu bagian daripada warga intelektual. Nggak melihat ya. Karena apa? Karena dia tidak melihat masalah yang sebenarnya. Berdasarkan data ya. Data, saya ngambil data dari DeepSeek ya. DeepSeek mengatakan bahwa kegagalan daripada umat Muslim itu karena apa? Karena mereka salah menafsirkan ayat-ayat kitab suci. Salah menafsirkan. Jadi jangan kita salahkan Israel, salahkan pemuka agamanya. Kenapa pemuka agamanya? Mohon maaf, bodoh gitu. Harusnya pemuka agama itu kan cerdas, pintar. Kenapa kita mengangkat seorang pemuka agama itu yang bodoh gitu? Kemudian alasan selanjutnya misalnya, sebenarnya kalau boleh jujur ya, agama Samawi itu ya, maksudnya gini guys ya, agama Kristen itu dulu sebenarnya mengalami hal yang sama seperti kaum muslimin yang ada di Konoha. Dulu pernah pada zaman abad kegelapan. Cuman saat itu ada satu orang tokoh yang sangat dihormati di agama Kristen yaitu Martin Luther. Jadi Martin Luther inilah yang mengatasi hal ini semua. Martin Luther mengatakan, jadi dalam agama Kristen saat itu ya, agama Kristen berpikir pekerjaan kita itu adalah pekerjaan dunia. Profesi kita sebagai guru, perawat, pengacara, dan sebagainya itu adalah profesi dunia. Jadi kita harus fokus pada akhirat. Jadi agama Kristen juga seperti itu zaman dulu. Rata-rata kaum agama Samawi seperti itu guys. Agama Yahudi juga seperti itu kok. Mereka juga terpuruk di kitab suci agama Kristen itu dikisahkan tuh orang Yahudi itu terpuruk zaman dulu. Karena apa? Karena mereka tidak mengurusi yang namanya dunia. Mereka anti terhadap teknologi. Ya, sementara kalau kita perhatikan sekarang, orang Israel itu sangat-sangat melek teknologi. Ya, agama Kristen juga zaman dulu seperti itu. Bahkan penemu-penemu seperti ya Charles Darwin ya, dan penemu-penemu lainnya hampir dipersekusi. Banyak yang dipersekusi. Karena apa? Karena mereka lebih mengurusi yang namanya urusan gereja daripada
mengurusi tentang teknologi, ya, mengurusi tentang akhirat daripada teknologi. Mirip-mirip seperti yang ada di Konoha, ya. Tapi ada satu orang bernama Martin Luther. Dia mengatakan, secara tegas dia mengatakan. Makanya Martin Luther itu adalah salah satu orang yang paling berpengaruh di dunia, ya. Dia mengatakan, apapun pekerjaan kita yang penting halal, itu adalah bagian daripada ibadah. Itu poinnya, itu intinya. Itulah alasannya kenapa orang Kristen sekarang ini, ya, kalau kita lihat di sekolah-sekolah Kristen itu sangat maju. Karena apa? Karena mereka tidak memisahkan antara ilmu dunia dengan ilmu akhirat. Mereka tidak memisahkan ilmu agama dengan ilmu dunia. Mereka menganggap bahwa matematika itu adalah ilmu agama. Kalau mereka jadi guru, itu adalah ibadah mereka kepada Tuhan. Siapa yang merubah ini semuanya? Yaitu Martin Luther. Jadi, bagaimana caranya, ya, solusinya supaya kaum muslimin yang ada di Konoha itu maju? Nih, saya tidak hanya mengkritik, ya, tapi saya memberikan solusi juga, ya. Anda dapat jackpot yang nonton video ini, dapat jackpot, guys, ya. Kalau Anda kaum muslimin, Anda dapat jackpot yang sangat luar biasa. Saya memberikan solusinya. Solusinya adalah temukanlah pemuka agama, tokoh seperti Martin Luther di agama Islam. Ya, harus ada satu orang yang mereformasi sistem agama Islam yang ada di Konoha. Apa yang perlu direformasi? Yang perlu direformasi itu adalah jangan memisahkan ilmu dunia dengan ilmu akhirat. Digabungkan, jangan mensekularkan. Jadi secara tidak langsung, ya, kaum muslimin yang ada di Konoha itu adalah sekular. Memisahkan ilmu akhirat dengan ilmu dunia. Harus digabungkan. Sama seperti yang dilakukan oleh Martin Luther. Tapi kalau saya mengatakan seperti ini, nanti saya dikata-katain, oh kamu liberal, oh kamu antek-antek Israel, kamu membela Israel. Enggak, saya membela kebenaran, guys. Ini penting karena apa? Karena agama itu mempengaruhi kemajuan suatu bangsa. Kalau dalam agama Islam itu sudah salah dari sononya, strukturnya sudah salah, sistemnya sudah salah, maka ini akan mempengaruhi kemajuan suatu bangsa kita karena mereka mayoritas. Kecuali nih, ya, kaum muslim di Konoha itu minoritas, jumlahnya cuma 1%, 2%. Nggak jadi masalah, nggak berpengaruh. Ini kan jumlahnya 80%. Jadi pola pikir mereka banyak ditentukan oleh agama. Makanya, ya, banyak warga Konoha, ya, atau Sastra Berjalan yang komplain, kenapa sih kamu bahas agama? Lu nggak percaya agama. Justru saya bahas agama itu karena agama mempengaruhi kemajuan suatu bangsa. Banyak keputusan kita sehari-hari itu dipengaruhi oleh agama. Hukum-hukum kita itu dipengaruhi oleh agama. Bagaimana mungkin saya nggak bahas agama kalau hukum-hukum kita itu dipengaruhi oleh agama. Konstitusi kita itu dipengaruhi oleh agama. Bagaimana mungkin saya nggak berpendapat kalau pandangan-pandangan orang yang beragama itu mempengaruhi hukum kita, aturan-aturan hidup kita. Bahkan sesimpel makanannya diatur oleh konstitusi, diatur oleh agama. Dari mana mereka mengambil aturan ini? Dari orang-orang yang beragama. Jadi bagaimana mungkin saya nggak komen? Ya harus komen lah. Karena mempengaruhi. Kecuali agama nggak mempengaruhi kemajuan suatu bangsa, nggak mempengaruhi aturan-aturan hukum, maka saya nggak akan komen masalah agama. Nggak ada. Saya nggak bakal komen, ngapain, ya. Jadi umat muslim yang ada di Konoha, mohonlah introspeksi diri gitu. Temukanlah tokoh yang sangat powerful atau yang sangat terkenal seperti Martin Luther. Harus ada di dunia kaum muslimin seperti itu. Ya, biar apa? Biar kaum muslimin yang ada di Konoha itu tidak memisahkan antara ilmu dunia dengan ilmu akhirat. Kalau saya perhatikan, ya, kaum muslimin itu kan memisahkan ilmu dunia dengan ilmu akhirat. Itulah alasannya kenapa kalau di pesantren-pesantren itu, ya, mereka pagi-pagi belajar agama, sore-sore belajar tentang ilmu pengetahuan umum. Ya, seperti fisika, ya, biologi, geografi, dan lain sebagainya. Harusnya, ya, harus sama seperti yang dilakukan oleh umat Kristen, bahwa mempelajari ilmu dunia itu juga ilmu agama, seperti fisika itu juga ilmu agama. Di situ letak permasalahannya. Cuman kalau saya ngomong seperti ini, lebih baik saya dibungkam seperti ini. Daripada mereka introspeksi diri, lebih baik saya dibungkam. Itu yang jadi permasalahannya. Kemudian, ya, apalagi yang mempengaruhi, kenapa selalu Israel itu yang disalahkan gitu. Dikit-dikit Israel. Nah, kenapa selalu Israel yang disalahkan? Faktor daripada media, ya. Media di Konoha kan seperti itu, ya, dikit-dikit Israel yang disalahkan. Kita tidak bisa menembus apa makna dibalik daripada
pemberitaan media yang ada di Konoha. Jadi media-media yang di Konoha itu kan selalu menjelekkan yang namanya Israel. Israel jahat lah, penjajah lah dan sebagainya. Ya, di Konoha itu kan Israel dikata-katain penjajah. Logikanya gini guys ya, saya tidak mendukung Israel ya. Saya tidak berpihak pada Israel. Di satu sisi saya tidak berpihak pada Israel, di sisi lain bisa berpihak pada Israel. Karena gini, Israel itu tidak selamanya benar, tidak selamanya salah. Tapi dalam hal ini ya, kalau saya perhatikan Israel itu dikatakan penjajah, menurut saya itu nggak masuk akal. Kenapa? Gini guys, air bersih itu kan berasal dari Israel ya. Air bersih ke Gaza itu kan dari Israel. Makanan pokok itu juga dari Israel. Bagaimana mungkin kita mengatakan bahwa Israel itu penjajah kalau air bersih menurut data, air bersih itu berasal dari Israel. Coba kasih data yang akurat. Bagaimana mungkin? Kalau misalnya Anda mengatakan, oh sekarang kan Israel seperti menjajah Gaza dan lain sebagainya. Nah, yang jadi pertanyaan, yang memulai duluan siapa? Yang melakukan serangan 7 Oktober kemarin siapa? Pasukan Hama kan? Kenapa pasukan Hama melakukan ini? Kenapa mereka nggak memikirkan rakyatnya gitu? Kenapa mereka nggak bijak gitu? Kenapa mereka bodoh gitu? Mengorbankan rakyatnya. Ya, ketika Israel menyerang Gaza misalnya, mereka ngumpet ke Qatar, ngumpet ke negara-negara muslim lainnya, ke Dubai dan sebagainya. Mereka di sana ya ongkang-ongkang kaki ya. Mereka di sana nyantai-nyantai gitu sambil menerima donasi dari Konoha. Anda sadar nggak sih sebenarnya fakta yang sebenarnya? Mari kita melihat masalah ini dari pemikiran yang rasional gitu. Jadi biang koraknya itu, biang masalahnya itu adalah Hama. Hama sengaja menggunakan embel-embel agama untuk apa? Untuk memprovokasi warga Gaza. Jadi warga Gaza itu ya saya melihat ya masih fanatik dalam beragama. Jadi kalau ada yang bawa embel-embel agama, misalnya nih Hama nih, ya mereka pengen berkuasa gitu, pengen berkuasa atau menguasai Israel misalnya. Lalu mereka menggunakan embel-embel agama, padahal tujuan mereka untuk berkuasa. Hama itu kan sama seperti ormas yang dipersenjatai. Inilah yang tidak diketahui oleh warga Konoha. Mereka tidak bisa berpikir rasional karena apa? Karena mereka tendensius terhadap agama. Mereka selalu berpihak pada agamanya. Fanatik. Jadi orang yang fanatik itu nggak bisa berpikir rasional, nggak bisa berpikir luas. Kalau kita mengkritik Hama, maka mereka akan menganggap bahwa kita itu anti agama. Padahal Hama itu adalah ormas yang dipersenjatai, ormas yang ada embel-embel agamanya. Coba kalau ormas Hama ini nggak ada embel-embel agamanya, apakah mereka bisa dapat dukungan? Nggak bisa. Jadi harus pisahkan ya ormas bernama Hama dengan kaum muslimin. Jadi kaum muslimin itu banyak yang fanatik sehingga mereka dimanfaatkan. Ya, dimanfaatkan. Ya, untuk apa? Untuk memprovokasi warga Gaza biar mereka dijadikan tameng atau perisai hidup. Ya, coba kita berpikir rasional dulu. Saya tidak berpihak pada Israel ya, saya berpihak pada kedamaian. Saya juga tidak mendukung yang dilakukan disclaimer on ya, yang dilakukan oleh Israel itu. Makanya saya katakan, di satu sisi saya bisa berpihak pada Israel, di sisi lain saya bisa tidak berpihak. Saya sering mengkritik Israel kok. Sangat sering saya mengkritik di video-video saya sebelumnya. Apa yang saya kritik dari Israel? Mohon maaf ya bagi teman-teman Kristen ya. Saya tahu bahwa umat Kristen itu adalah umat yang damai gitu. Bukan umat yang baper gitu. Bukan dikit-dikit baper gitu. Saya sering mengkritik Israel itu terlalu mengglorifikasi bahwa mereka adalah umat pilihan Tuhan. Ya, kalau kita berpikir secara rasional, saya ngambil dari sudut pandang pemikiran rasional ya, bukan dari agama ya. Ya sah-sah aja kalau misalnya ada yang mengatakan, oh dari agama seperti itu tertulis, yang sah-sah aja nggak jadi masalah. Saya berpikir bahwa mereka mengatakan mereka umat pilihan Tuhan itu semacam ya semacam egosentris ya. Apa sih egosentris? Egosentris itu di suatu kaum itu ada egosentris guys ya. Contoh misalnya ya, orang Mongolia berpikir bahwa mereka adalah keturunan serigala dan mereka tidak terkalahkan. Itu namanya egosentris. Ya, kemudian di Konoha misalnya, di Konoha
banyak berpikir bahwa pulau, ya bukan pulau ya, semacam, negeri bernama Lemuria gitu. Lemuria kan sering diglorifikasi, oh Lemuria itu peradabannya itu sangat-sangat maju di Konoha. Padahal itu cuman egosentris. Jadi egosentris ini dimasukkan ke kitab suci. Orang Israel itu memasukkan egosentris ini ke kitab suci. Mereka menganggap mereka itu adalah bangsa pilihan Tuhan. Kalau kita berpikir secara rasional gitu, Tuhan itu kan maha bijaksana, bukan maha tidak adil kan. Masa ada kaum tertentu dipilih gitu, terus kaum yang lain nggak dipilih gitu. Ini kan nggak masuk akal. Ini kan nggak adil ya. Bukankah Tuhan itu adil? Masa Tuhan berpihak gitu pada kaum Israel? Masa Tuhan berpihak pada kaum tertentu? Ini kan nggak masuk akal. Itu yang saya kritik dari Israel. Jadi jangan berpikir bahwa saya fans boynya daripada Israel, enggak. Ya. Kita sebagai kaum intelektual itu nggak boleh berpihak pada kaum tertentu. Kalau salah, salah. Kalau benar-benar gitu. Kita harus jujur ya. Karena nggak ada satupun negara maju di dunia ini yang bisa maju kalau mereka tidak jujur. Cek data. 10 negara maju itu adalah negara yang jujur. Ya. Negara yang jujur itu rata-rata sangat maju. Seperti Jepang. Jepang itu sangat jujur guys. Jepang, Singapura, Korsel, ya rata-rata negara maju itu adalah negara yang jujur guys. Di Jepang ya kalau misalnya kita ketinggalan istri di bandara, itu istri kita nggak bakal dicuri guys. Kalau misalnya nih kita ketinggalan suami di bandara, di Jepang itu nggak bakal ada yang nyuri suami Anda. Kecuali suka sama suka ya kan. Berarti yang salah itu suami Anda, bukan bukan orang Jepang yang salah kan. Kalau kita ketinggalan laptop di sana, nggak bakal hilang. Itu ciri-ciri dari negara maju, harus jujur. Jadi kita sebagai warga Konoha itu nggak boleh ya. Nggak boleh kita sebagai warga Konoha itu ya dikit-dikit bohong ya. Menilai Israel juga seperti itu, kita harus jujur. Dengan mungkin kita misalnya menjadi negara maju kalau ya dikit-dikit nyalain Israel ya, dikit-dikit nyalain itu. Padahal yang salah itu ya bisa aja yang salah kita menafsirkan agama atau yang salah itu pemuka agama. Bisa aja yang salah itu bersumber daripada agama tertentu ya kan. Kita nggak tahu kan. Bisa aja yang salah itu ajaran tertentu ya. Bisa aja seperti itu, kita nggak tahu ya. Jadi kita harus benar-benar introspeksi diri ya. Kemudian ya, kalau saya perhatikan itu ya, di Konoha itu sudah didoktrin bahwa Israel itu orang yang jahat gitu. Padahal Israel zaman dulu ya, yang ada di kitab suci itu, di kitab suci agama mayoritas di Konoha itu, bukan Israel zaman sekarang ini. Nah ini yang jadi permasalahan. Kenapa di kitab suci agama mayoritas di Konoha itu ada kebencian-kebencian terhadap Israel? Kenapa di kitab suci itu ada seperti itu? Seperti misalnya kalau kamu ketemu dengan kaum Israel, ya pepet lah, dan lain sebagainya. Kenapa harus ada ayat seperti itu? Itu kan pada saat zaman itu berlaku, bukan zaman sekarang. Karena zaman itu terjadi perang. Nah ini yang jadi permasalahan. Kenapa saat itu ya ada wahyu yang seperti itu? Itu yang jadi pertanyaan kita kan sebagai kaum intelektual. Inilah yang mempengaruhi kenapa ya dari orok warga Konoha itu selalu didoktrin terus ya yang kebencian-kebencian terhadap Israel. Sudah mendarah daging. Ya apa-apa yang salah dia yang salahkan Israel. Apa-apa yang salah dia salahkan Israel. Padahal bantuan-bantuan daripada Israel terhadap Gaza itu sangat banyak. Ketika Aceh kena tsunami, banyak tuh negara-negara kafir bantu Konoha. Israel bantu Konoha juga itu. Ya, salah satu donatur terbesar di dunia itu ya yang membantu Gaza itu adalah Amerika, Kanada, Jerman dan lain sebagainya. Bukan Konoha. Nggak tahu saya kemana ya donasi daripada Konoha. Menurut kalian gimana? Donasi yang ada di Konoha itu dikemanakan? Sekian video ini, terima kasih sudah menyimak dan memahami. Saya mewakili kaum intelektual, salam rasional.